Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk makul administrasi dan supervisi pendidikan dengan materi administrasi peserta didik yang beranggotakan saya sendiri, Anggaraksa Hibatullah Arensi dengan NIM 2018005, Saudari Foni Julia Fahrira dengan NIM 2002991, Saudari Ayu Ningsih dengan NIM 2004541. Dibimbing oleh dosen Ibu Widiawati SPD MPD. Materi pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik yang akan saya bacakan sendiri. Administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil kelompok dalam upaya mengelola peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengenai pengertian dan konsep administrasi peserta didik, ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian peserta didik, antara lain, menurut Sudjipto, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan administrasi peserta didik. Tujuan administrasi peserta didik atau kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagai berikut. Menurut Eka, 1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 4. Dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapainya cita-cita mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum adalah untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Sedangkan tujuan secara khusus adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap suatu hal, membantu peserta didik mengembangkan minat bakat sesuai kebutuhannya, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikannya dengan maksimal. Sekian dari penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ayu Ningsih. Pada Ayu, kita silakan waktu dan tempatnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. 1. Kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu.
Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu pertama, penetapan daya tampung, kedua, penetapan syarat-syarat murid baru, ketiga, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua itu tahapan kedua selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Kegiatan pengadministrasian selama tahun pelajaran ini menjadi kendali sekolah dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan. Untuk melaksanakan administrasi perlu dilakukan pendataan dengan sederhana namun mencakup segala aspek penting dalam proses pendidikan. Selain itu, administrasi juga dilakukan berdasarkan pembagian tugas bagi pihak berdasarkan pembagian yang telah dipertimbangkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah yang pertama itu orientasi untuk murid baru, yang kedua peraturan kehadiran murid, yang ketiga promosi dan mutasi murid, yang keempat tata tertib sekolah, dan yang kelima ganjaran dan hukuman. Adapun tahapan ketiga itu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yaitu pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Administrasi pada akhir tahun pelajaran menjadi tahap akhir dari proses inti pembelajaran. Segala bentuk kegiatan atau program yang telah dijalankan selama awal penerimaan hingga tahun pelajaran terakhir dikumpulkan menjadi satu dan dalam bentuk yang ringkas dan memuat segala informasi penting yang dibutuhkan guru dan siswa. Sekian paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan pada saudari Ayu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Femi. Kepada saudari Femi, kita persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang instrumen administrasi peserta didik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Menurut Ari Kunto, pada tahun 1988, catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada yang dari produk sekolah itu sendiri. Yang kedua ada catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku legar, buku rapat, dan buku mutasi. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain yang pertama buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, buku kleper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, namun tidak lengkap buku induk. Daftar nilai yang juga tercatat, dan kegunaan utama buku kleper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi yang belum diketahui nomor induknya. Yang ketiga, buku atau daftar keadaan siswa.
Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa yang mengikuti kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir, file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopian CPD, akta kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya digundulkan menurut kelompok masing-masing, sehingga berkas itu akan mudah ditemukan apabila diperlukan. Selanjutnya, materi tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Di antara peranan guru dalam pengelolaan murid diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Salah satu ahli berpendapat yaitu menurut Sucipto dan kawan-kawan pada tahun 1991-1992 ada beberapa peran dari administrasi peserta didik ini, yaitu yang pertama, dapat membantu rekap data siswa di sekolah. Yang kedua, mempermudah kerja tata usaha dalam menyimpan dokumen. Yang ketiga, mempermudah dalam mengarsipkan dokumen. Yang keempat, membantu mencari data siswa dengan mudah. Menurut Sutisna, pada tahun 1991, peranan guru dalam administrasi peserta didik adalah mendata menyeleksi siswa baru, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik dan keguruan, membantu dan melaksanakan bimbingan karir, serta penelusuran lulusan peserta didik. Guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita saudari Foni. Baiklah, penjelasan dari saudari Foni tadi merupakan akhir dari presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada yang mau bertanya atau menambahkan, bisa ditulis di forum diskusi. Dan apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, teman dan guru sekalian, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.